Silahkan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan ya materi 3D printing yang resin ya MSLA ya. Silahkan bisa dimulai. Teman-teman Ya, yang lain tolong diperhatikan ya materinya ya. Nanti akan jadi bahan untuk kuis pembelajaran berikutnya. Oke. oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi 3D print resin. Dan dari anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Zagrafif Aditya, lalu ada Mevi Sabila, ada Ratih, Brenda, dan Adri, Muhammad Adrian. Lalu akan saya lanjut ke materi definisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencetakan 3D berbasis resin. Nah, pencetakan 3D berbasis resin ini merupakan salah satu teknologi manufaktur aditif yang sangat presisi dan fleksibel. Proses ini bekerja dengan cara menggunakan cahaya baik dari laser, proyektor maupun LED untuk mengeraskan resin fotopolimer secara bertahap lapis demi lapis. Mekanisme tersebut berbeda dengan metode filament based atau FDM yang menggunakan lelehan plastik untuk membangun objek. Jadi kemarin kan kita sudah sempat praktek mengenai 3D resin ini. Ini berbeda dengan 3D filament sebelumnya karena ini menggunakan laser dan menggunakan cahaya. Kemudian lanjut. Di sini ada komponen-komponen 3D resin, yaitu yang pertama tangki resin atau resin pad. Wadah ini berisi resin fotopolimer cair, kemudian bagian dasarnya transparan agar cahaya bisa lewat. Kemudian ada sumber cahaya atau light source. Ini bisa berupa UV laser, LCD, atau DLP projector. Digunakan untuk mengeraskan resin lapis demi lapis. Next. Di sini ada layar atau lensa optik. Ini mengarahkan atau memfokuskan cahaya ke resin. Digunakan untuk menentukan akurasi detail cetakan. Gambarnya seperti ini. Jadi ada cahaya yang muncul dari bawah waktu kita mencetak. Kemudian ya keempat ada build platform atau meja cetak. Ini adalah tempat objek 3D terbentuk. Kemudian geraknya naik turun sesuai tahapan pencetakan. Di sini ada sistem penggerak atau motor atau aksis Z mengatur pergerakan build platform dengan presisi. Kemudian ada casing dan kontrol elektronik, yaitu melindungi printer dari cahaya luar dan mengatur proses cetak lewat software dan kontrol panel. Untuk jenis dan karakteristik resin ada 12 yang kami masukkan. Yang pertama itu ada resin epoksi, yaitu resin yang memiliki karakteristik lemnya kuat, tahan kimia dan panas. Biasanya resin epoksi ini digunakan untuk pelapis barang, kapal sejenisnya, digunakan untuk seni juga dan perangkat di dunia industri. Yang kedua ada resin vinyl ester, memiliki karakteristik kuat, tahan korosi, biaya tidak terlalu mahal. Biasanya digunakan untuk di maritim dan pelapis tangki. Yang ketiga ada resin polyester, memiliki karakteristik murah, fleksibel, tahan panas dan kimia, biasa digunakan untuk laminasi, konstruksi, dan di otomotif. Yang keempat ada resin silikon, yaitu resin yang memiliki karakteristik stabil terhadap panas dan oksidasi, fleksibel dan tahan air, membentuk film keras 3D, biasa digunakan untuk enkapsulan. Yang kelima ada resin akrilik, memiliki karakteristik transparan, kuat, tahan UV, biasanya digunakan untuk panel dekoratif. Yang keenam ada resin fenolik, yaitu resin yang memiliki karakteristik kuat, panas, tahan kimia, keras juga dan kuat, biasa digunakan untuk bahan isolasi listrik. Lalu yang ketujuh ada resin polietilen, resin yang memiliki karakteristik fleksibel, tahan kelembapan atau kimia, biasa digunakan untuk mainan dan kabel. Yang kedelapan ada resin polistiren, memiliki karakteristik murah, mudah dibentuk, tahan kimia, biasa digunakan untuk pembuatan foam. Yang kesembilan ada resin poliamida, yaitu resin yang memiliki karakteristik kuat, ringan, tahan luntur dan kimia,
biasa digunakan untuk pembuatan roda gigi. Yang ke-10 ada alkylit resin, memiliki karakteristik termoplastik, isolasi listrik, thermal yang dan sebagai thermal yang baik. Biasa digunakan untuk isolator listrik. Yang ke-11 ada polikarbonat resin, memiliki karakteristik transparan, stabil secara dimensi terhadap panas atau listrik, biasa digunakan untuk lensa optik. Yang ke-12 ada poliuretane resin, memiliki karakteristik elastis, film bagus, adhesi kuat, seimbang antara elastisitas dan kekerasan, biasa digunakan untuk isolasi thermal. Untuk 3D printer sendiri, kita biasa menggunakannya resin epoksi. Untuk yang ke-13 ada resin poli polipropilen, memiliki karakteristik ringan, tahan panas dan bahan kimia, aman untuk makanan, biasa digunakan di alat-alat medis. Oke, di sini kita lanjut masuk ke proses kerja. Jadi yang pertama itu ada di sini ada 4 poin penting. Jadi yang pertama ada persiapan desain. Kayak biasa kalau misalnya mau melakukan mau mencetak sesuatu, kita siapin desainnya. Dan di sini ada apa kita siapkan cairan resin untuk dituang ke tangki resin yang ada di 3D printer resin tersebut. Nah, terus yang kedua ini ada percetakan lapis demi lapis. Jadi eh, proses percetakannya ini kayak kita celup Oreo ke dalam susu. Jadi nanti naik turun apa build plate-nya. Dan di bawah dari tangki sudah yang dikatakan tadi di bawah tangki resinnya itu ada UV yang bakal ngerasin desain yang udah kita siapin kayak gitu. Nah, mungkin bakal ada yang nanya kok bisa resinnya jadi mengeras gitu kan. Jadi sebenarnya tuh di cairan resin itu ada namanya eh, eh, di resin di cairan resin itu namanya ada foton isoprop foton apa ya namanya itu sebentar. Nah, di resin itu ada namanya di sinar UV-nya sinar UV itu mengeluarkan yang namanya eh, foton dan ditangkap diambil oleh cairan resinnya it, sebentar. Mana? Ah, foton foto inisiator. Maaf. Jadi di cairan resin itu namanya ada foto inisiator. Nah, ketika sinar UV ini mengeluarkan foton, itu akan ditangkap oleh cairan resinnya dan itu yang membuat cairan resin yang tadinya monomer berikatan jadi polimer sehingga mengeras dan terbentuklah desain yang kita mau. Nah, setelah selesai nih, selesai desain yang kita buat udah jadi. Nah, kita tuh perlu ngebersihin desain kita dari cairan resin yang masih menempel dengan isopropil alkohol. Nah, setelah dibersihkan, kalau pengen desainnya lebih keras lagi nih, lebih kuat, itu ada namanya curing. Nah, curing ini kita menyinari apa desain kita dengan sinar UV lagi, biar makin kuat dan makin bagus kayak gitu. Dan ini ada videonya. Aduh, aduh. Eh, intinya di situ proses apa resin dituang sampai jadi itu gimana. Kalau ini agak error, jadi bisa lihat di link YouTube-nya. Jadi kurang lebih apa yang saya jelasin bakal ada di video short ini seperti itu. Kemudian lanjut ke kelebihan. Seperti tadi yang udah dijelaskan di definisi, kelebihannya resin ini tuh presisinya tinggi. Jadi dia bisa mencetak cetakannya tuh hasilnya lebih detail dan halus. Kemudian kemampuan cetaknya konsisten dan penyesuaian bisa nyetak desain itu secara berulang sesuai sama desainnya. Kemudian kekuatan bisa meningkat dengan curing tadi yang disinar dengan sinar UV. Lalu yang terakhir itu dia lebih
efisiensi dalam material. Jadi nggak banyak material yang terbuang. Next. Selanjutnya di kekurangan resin ini tuh hanya lebih mahal karena harga cairan resinnya itu lebih mahal. Kemudian ada juga kebutuhan kayak mesin curing tadi, ada juga bahan pembersihnya, terus serta peralatan-peralatan finishing. Selanjutnya juga ada risiko keselamatan kerja. Nah, pada saat praktik kemarin juga kan kita harus pakai sarung tangan karena eh, resin ini itu bahaya bagi kulit. Kemudian volume cetaknya terbatas. Jadi bagi yang mau nyetak desain yang besar gitu nggak bisa karena volume cetaknya cuma kecil. Kemudian ada post processing yang rumit. Nah, setelah nyetak itu kan ada em, dibersihkan dulu pakai alkohol dan lain-lain. Jadi proses cetaknya itu lebih lama dan lebih susah. Kemudian kekuatan mekaniknya bervariasi. Nah, kekuatan mekaniknya itu kan ada yang lebih rapuh, ada yang keras. Jadi eh, prosesnya ini berbuat produk akhirnya juga. Selanjutnya ini ada parameter penting. Yang pertama ada exposure time. Normal exposure-nya itu waktu penyinaran untuk setiap lapisan menentukan kekuatan ikatan antar layer. Yang kedua ada bottom exposure itu waktu penyinaran pada lapisan awal agar menempel kuat pada build plate. Pengaruhnya itu setting tidak tepat dapat menyebabkan undercure atau lapisan rapuh atau overcure, dimensi yang melebar atau detail yang hilang. Selanjutnya yang nomor 2 ada layer height atau ketebalan lapisan. Umumnya di antara 0,025 sampai 0,1 mm. Menghasilkan detail lebih halus, tetapi waktu cetak lebih lama. Sedangkan kalau lapis lebih detail. Yang ketiga ada bottom layer count. Jumlah lapisan dasar yang disinari lebih lama agar menempel kuat pada build plate. Biasanya digunakan 4-8 lapisan. Jika terlalu sedikit, lapisan dasar menyebabkan cetakan mudah terlepas. Yang keempat, lift speed atau lift distance itu mengatur kecepatan dan jarak naik turun build plate setelah setiap lapisan. Kecepatan terlalu tinggi menyebabkan cetakan patah atau terlepas. Kecepatan terlalu rendah memperpanjang waktu cetak. Ini digunakan 1-2 mm per sekon dengan jarak 5-8 mm. Yang kelima ada light power atau UV intensity, itu untuk mengontrol intensitas cahaya UV yang memengaruhi cure depth. Intensitas harus disesuaikan dengan jenis resin seperti standar, tauk, fleksibel, dental, dan castable. Intensitas yang terlalu rendah menyebabkan lapisan tidak sempurna, sedangkan terlalu tinggi dapat merusak detail. Yang keenam ada temperatur, suhu resin, dan ruangan. Resin bekerja optimal pada suhu 20-30 derajat Celcius. Suhu terlalu rendah membuat resin kental sehingga sulit mengalir, sedangkan suhu terlalu tinggi menyebabkan curing berlebihan dan hasil tidak stabil. Next. Yang ketujuh ada support setting. Support diperlukan pada overhang, bagian tipis, dan juga detail kecil. Jumlah ukuran dan posisi support harus sesuai dengan tepat agar cetakan tidak gagal. Yang kedelapan ada jenis resin. Setiap jenis resin ada karakteristik masing-masing dan parameter percetakan yang berbeda. Pemilihan resin yang sesuai sangat mempengaruhi kekuatan, fleksibilitas, dan juga akurasi hasil cetakan. Yang terakhir ada post processing. Itu ada washing menggunakan isopropil alkohol untuk menghilangkan resin cair yang tersisa. Dan juga penyinaran tambahan agar cetakan lebih keras, stabil, dan juga tahan lama. Tahap ini sangat krusial untuk meningkatkan sifat mekanik dan daya tahan produk akhir.
Selanjutnya ada 3D resin. Yang pertama biasanya digunakan pada industri kreatif untuk produksi koleksi miniatur action. Ini digunakan karena biasanya itu memberikan kualitas permukaan yang halus sehingga meminimalkan finishing secara manual. Yang kedua ada industri perhiasan, digunakan untuk membuat cetakan master dengan detail yang tinggi. Cocok digunakan untuk desain kalung, cincin, atau perhiasan custom dengan tingkat presisi mikron. Yang ketiga biasanya di bidang arsitektur dan juga desain, biasanya digunakan untuk pembuatan maket bangunan atau model interior detail kecil. Yang keempat, ada komponen fungsional kecil, biasanya untuk konektor, casing elektronik, dan juga komponen mekanik yang ringan. Yang terakhir ada prototyping presisi tinggi, ini biasanya digunakan untuk produk yang detailnya halus, untuk biasanya digunakan pada industri elektronik, otomotif, dan juga produk konsumen. Ya, jadi itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 2. Cukup lengkap ya. Silahkan untuk kelompok lain yang ingin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dari kelompok 3, perwakilan, belum ada. Oke. Kalau dari saya materinya sudah lengkap, tapi nanti coba kembali yang video tadi, Mas, kembali ke video. Tolong foto sama videonya nanti diganti punya sendiri ya. Ini kan punya orang luar, punya orang lain. Nah, kemarin kan sudah praktek ya, teman-teman ya. Saya desainnya itu untuk presentasi pas bareng sama praktek. Jadi harapannya sekaligus untuk laporan kan, laporan praktikum dibuat foto videonya sebaik mungkin. Nah, nanti di materi ya termasuk kemarin ya kelompok 1 ya. Kelompok 1 kemarin fotonya bukan punya sendiri kayaknya ya. Sama belum ada videonya nanti juga bisa ditambahkan ya di-update lagi, di-upload ulang kalau sudah diupload. Yang kelompok ini nanti diperbaiki videonya ya. Kemarin sempat di-take nggak videonya pas praktek? Nampaknya belum, Pak. Semua kan ini kelompoknya kan beda-beda tuh ini. Salah satu aja dari di kelompok 2 ini kan ada beberapa kelompok praktek kan ini kan. Salah satu mana yang ngambil apa namanya video yang bagus supaya nanti jadi acuan untuk kelompok yang lain atau untuk besok materi saya pakai untuk pembelajaran prosman berikutnya gitu ya. Ini salah satu dari tim ini aja gitu ya. Sama nanti yang kelompok berikutnya juga sama. Jadi harus menampilkan foto videonya yang punya sendiri gitu ya. Dari pas proses praktikum supaya nanti bisa jadi acuan untuk yang adik-adik angkatan nanti akan saya pakai materinya gitu kan. Itu aja sih mungkin catatannya dari saya. Dari teman-temannya belum ada yang ditanyakan berarti ya. Ini nanti setelah diperbaiki kemudian diupload ya ke Bismart ya Mas ya. PPT-nya terus dikasih link Canva-nya ya. Di dalam semua ya, semua kelompok ya. Kalau pakai Canva saya dikirim sekalian Canva-nya. Kemudian yang diupload formatnya PPT ya, biar saya bisa pakai untuk pembelajaran gitu ya. Oke. Kalau ringkasannya nanti formatnya dibuat bebas dulu aja. Jadi ini ada PPT-nya, ada ringkasannya kan, nanti nguploadnya 2 ya. Ringkasan mungkin nanti jadulnya akan sama, hampir sama kayak laporan praktikum, tetapi mungkin teorinya lebih lengkap gitu ya, lebih banyak ya teorinya. Oke, begitu ada yang mau disampaikan dari kelompok 2 sudah jelas? Sudah jelas, Bapak. Oke, sip, terima kasih. Kalau kalau dari yang lain tidak ada yang ditanyakan, kalau saya kemarin pertanyaannya yang di diskusi itu, kira-kira bisa jawab nggak? Di modul kan ada pertanyaan itu. Kenapa perlu proses curing? Ini kan ada beberapa pertanyaan diskusi. Salah satunya kenapa perlu proses curing di 3D resin? Kira-kira jawabannya apa dari kelompok ini?
membuat desain menjadi lebih kuat dan lebih bagus Pak, apa kualitasnya. Oke, kalau tanpa proses curing? Untuk proses curingnya itu disinari dengan sinar UV lagi. Oke, Setelah dibersihkan dari apa dengan isopropyl alkohol tadi. oke, IPO ya. Oke, IPA, EPA ya. Oke, tinggi, sip. Oke, nanti bisa ditambahkan. Saya kira itu ya, bisa di stop sharing dulu, Mas. Oke, terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Kita beri applause ya untuk kelompok 2 secara virtual ya applause-nya ya. Oke, beri applause secara virtual, silakan. Kita beri apresiasi karena slide-nya bagus, kontennya lengkap. Hanya dari medianya saja nanti yang perlu di... Gak apa-apa, apresiasi diri sendiri juga boleh ya. Kelompok sendiri itu apresiasi. Karena teman-temannya nggak tahu nih, kalau nggak memperhatikan nanti resikonya masing-masing kok ya. Seperti itu.